Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna, dengan kuasamu, takdirmu, nafasmu kita semua bisa hadir di subuh hari ini, karena itu terjadi pasti atas izin Allah. Allahumma bika asbahna, itu juga artinya matur nuwun ya Allah, pagi ini dikasih lagi kesempatan untuk menambah sangu untuk balik. Ada GSM, golek sangu mati. Ada GSB, golek sangu balik. Balik kemana Ustaz? Ayaman. Balik kampung. Mana kampungnya? Surga. Akhirat kan ada dua. Ada surga, ada yang mau transit dulu di neraka. Semuanya pengen balik kampung. Pernah dengar orang kalau mudik? Pernah dengar mudik, ayah bunda? Biasanya kalau mudik itu repot nggak? Bawa apa? Yang besar. Contoh, panjenengan mudiknya ke? Oh, Magelang tuh dekat. 10 menit Magelang itu. Naik mobil pejam mata sampai udah Magelang. Jauh itu contohnya Papua gitu. Oh iya, Mbak, manggil Mbak aja lah ya, atau Ibu. Soalnya kalau kami di Pontianak panggilannya abang kakak gitu. Soalnya abang kakak tuh jadi doa supaya semuanya tetap muda. Kenapa tetap muda? Di surga itu nggak ada nenek-nenek. Jadi nyun sewu ya nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek. Oh, protes. Ya Rasulullah, kenapa nggak ada nenek-nenek? Kata Rasulullah, nanti orang di surga itu kembali muda. Oh, semangat lagi. Ya, Rasulullah tuh bercandanya aja ilmu gitu. Nah, kalau panjenengan Mbak misalnya pulang ke Magelang, contoh yang dibawa coba sebutin. Perlengkapan pribadi, sholat, alat mandi, oleh-oleh, uang cash, apalagi? Baju, pengecas handphone, kuota, bensin, mobil, pakai checklist kan? Sekarang pertanyaannya, di Magelang, di kampung halamannya beliau, ada nggak jual baju untuk menutup aurat? Ada. Perlengkapan mandi ada jual? Ada. Pengecas handphone dan segala macam? ATM di Magelang ada? Beli kuota di Magelang bisa? Jadi semua yang kita siapkan itu adalah barang-barang yang sebenarnya ada di tempat tujuan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami gak? Udah? Sekarang kalau destinasinya gak usah dulu ke akhirat, kita ngomongin kuburan aja. Di Jogja ada kuburan? Pernah lewat? Coba cek, di dalam kuburan tuh ada jual pengecas handphone, ada jual pakaian. Ngapain orang yang di dalam kuburan itu sekarang? Menunggu. Apa bahasa Jawanya menunggu? Hah? Yang halus apa? Ngentosi. Saya harus belajar ini bahasa-bahasa yang benar gitu ya. Jadi tugasnya jenazah atau si mayit yang sudah meninggal ini ngentosi,
mawon. Iya kan? Dia bisa main futsal gitu di dalam. Dia bisa main badminton atau apa. Sholat, gak usah deh, main futsal tuh terlalu ekstrim cara berpikirnya. Sholat di dalam bisa? Sudah enggak. Bersedekah bisa? Sudah enggak. Mau nambah bekal untuk menghadap Allah masih bisa? Sudah enggak. Ada yang bawa power bank enggak? Enggak ada. Enggak ada satu orang pun yang bawa. Ada enggak yang bawa power bank pagi ini? Enggak ada. Oh, rumahnya dekat. Jenengan tahu power bank kan? Tahu? Power bank itu kira-kira bisa ngecas berapa handphone? Satu kali, dua kali? Tergantung ya. Kalau misalnya 10.000 mAh itu paling bisanya 2 kali, karena baterai itu rata-rata 4.000 sampai 5.000 mAh. Itu power bank yang katanya untuk ngecas paling cuma 2. Sekarang mudah-mudahan nih nyambung ya. Saya pakai analogi power bank ini loh. Kita mati di dalam kuburan nanti, masuk di alam barzah itu, ngentosi hari kiamat itu yang dijanjikan Allah. Disebutkan kiamat itu kan bahasa Indonesia, diambil dari kata-kata koma yakumu kiamatun. Cuma dalam istilah Quran, hari kiamat atau hari pembalasan atau hari itu ada 2. Yang pertama namanya yaumus sa'ah. Coba diulang, apa namanya? The day. Atau kalau bahasa kita hari H. Sampai hari ini H-nya itu apa? Belum tahu saya. Hari H. H-nya itu apa? Hantu. Hari-hari. Hari H. Pokoknya hari H gitu aja. Kenapa nggak hari G? Hari B gitu loh. Coba, ada yang bisa jawab? Oh, ini benar. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Oh ya udah, kalau gitu saya ikut lah. Kalau cocokologi ya saya cari cocokologi yang lain gitu. Jam J. Oh, memang beda orang Jogja ini ya. Agak lain. Jauh saya melangkah, baru inilah yang paling jauh kayaknya nih. Hari H, jam J, waktu W gitu ya. Terus noah ya gitu. Hari H, jam J, waktu W, tempat T ya gitu ya. Makin kesini kok makin kesana gitu ya. Ini mau lanjut kan ya, atau kita mau masih main? Jadi ketika menanti hari H itu yang disebut dengan yaumus sa'ah. Apa bahasa Arabnya? Yaumus sa'ah, the day, hari H. Tapi kalau hari dibangkitkannya itu disebut dengan yaumul qiyamah. Qoma yakumu qiyamatun. Jarak antara yaumus sa'ah dengan yaumul qiyamah itu cuma Allah yang tahu. Yaumus sa'ah itu identiknya dengan kehancuran, kematian, porak-poranda, terbengkalai semuanya, hancur. Kullun halikun illa wajhah. Semuanya hancur, semuanya berantakan kecuali Allah aja. Tapi kalau yaumus sa'ah itu hari kebangkitan. Seseorang itu kata Rasulullah akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ini Masya Allah hari Ahad. Harusnya kan panjenengan ini geser ke kiri. Nah gitu kan, putar ke kanan bisa gitu kan. Jangan pura-pura polos. Paham kan maksud saya kan? Wajahnya kok pura-pura lugu gitu. Saya kan tahu kerjaannya ngapain. Ke kanan gitu kan. Terus hari Ahad duduk di majelis ilmu ini, nyari apa? Subuh-subuh, sholat subuhnya jam 4 kurang 50, 4 kurang 10. Udah gelap-gelap gitu jalan sendirian. Hari Ahad nih enaknya tarik selimut. Apalagi cuacanya kayak gini kan. Bilang aja khilaf. Tapi tiap minggu khilafnya. Kalaupun jalan 5.000 langkah kan pakai smartwatch, wes gaya, nenek-nenek aja pakai smartwatch sekarang nih, biar ngelatih jalan katanya. Begitu nengok Car Free Day, ada nggak di sini? Apa sih istilahnya kalau? Wah, cocok wes. Apa Sunday morning. Kalimat awalnya apa? Diet, aku diet.
cheating lah hari ini. Ya 2 bungkus. Lihat sana, ih lucu, beli. Beli itu bukan karena perlu, beli karena lucu. Kenal nggak pelakunya? Ya, coba tepuk sebelahnya bilang astagfirullahalazim. Ih lucu, beli. Nanti pas di rumah dia pusing sendiri, mau disimpan di mana ini? Beli sesuatu karena lucu. Padahal membeli sesuatu itu karena perlu. Tapi ini bukan di sini ya, sana pelakunya. Tapi katanya lagi pada kumpul di sini mereka. Dah, power bank tadi hanya bisa ngecas 2. Habis itu power banknya harus di-charge. Nah sekarang pertanyaannya, ngentosi yang di alam barzah itu nggak bisa sambil ngecas. Bisa dipahami nggak kira-kira analogi saya ini? Hanya bisa ngentosi mawon, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk. Kalau yaumus sa'ahnya 1.000.000 tahun lagi, ya sudah ngentosi 1.000.000 tahun. Kalau ngentos yaumus sa'ahnya 1.000 tahun, maka ngentosinya 1.000 tahun. Pertanyaannya, cukup nggak omset amal solehnya untuk ngentosi itu? Ayo, kenapa wajahnya langsung berubah? Ngangguk-ngangguk itu artinya apa? Cocok. Tadi saya bilang jenengan pulang ke Magelang, dapat gak? Bisa beli baju di Magelang. Ada toko perlengkapan mandi, ada toko perlengkapan makanan, ada semua di Magelang. Jadi sebenarnya nggak perlu bawa apa-apa pulang kampung. Baju ya ada jual. Nah, yaumus sa'ah itu kan mungkin masih jauh ya. Tapi apalagi yaumul kiamah jauh. Yaumul maut, hari kematian kita itu loh, amat sangat dekat sekali. Dulu almarhum ayah saya pernah ngomong gini, pakai bahasa Pontianak ya. Apalah kita nih, bisa dipahami gak kira-kira? Ini kegelisahan beliau, bukan untuk menyindir, bukan untuk apa, tapi beliau tuh punya kerisauan, kebimbangan dalam dirinya. Beliau bilang gini, apalah kita nih, punya tanah banyak, bertumpuk-tumpuk sertifikat, tapi kenapalah, kata ayah saya, matinya kok numpang di tanah orang. Coba ngangguk dulu, minimal pura-pura paham gitu. Ayo, siapa yang bisa bantu jelaskan kalimat ayah saya tadi? Paham maksudnya? Apa bunda? Apalagi kita ini tanah bertumpuk-tumpuk sertifikat banyak, tapi tinggal di tanah orang, di numpang di tanah orang. Sip, cocok. Ada hadiah nanti ya. Hadiah, SOP-nya gitu. Boleh kan hadiah kan? Nabi Muhammad kan suka ngasih hadiah, dan Nabi Muhammad juga terima. Alhamdulillah. Ini ada, saya kemarin baru pulang umroh, ada gelang tasbih ya bunda ya. Nah, hadiah. Biar selalu ingat sama Allah. Nanti diambil bunda, gratis hadiah. Apalah kita nih, tanah banyak, sertifikat numpuk-numpuk, tapi matinya numpang di tanah wakaf orang. Lewat kalimat ini, saya boleh cerita enggak? Enggak apa kan? Pakai bahasa Melayu paham? Kayak Upin Ipin gitu. Oh, orang Pontianak. Ada orang Pontianak sini? Oh, udah nanti minta terjemahan sama beliau ya. Kalimantan. Jadi ayah saya bilang gini, apalah kita nih. Jadi kegelisahan beliau itu akhirnya beliau jadikan sebagai sebuah program. Di Pontianak, tanah-tanah yang masih kosong tuh banyak gitu. Kalau kami bilang di Pontianak tuh tempat jin buang anak. Ngerti istilah jin buang anak? Enggak, saya enggak sebut itu. Ada daerah namanya Parit Haji Muhsin. Jadi kami tuh tinggal di Sungai Raya. Sungai Raya tuh perbatasan antara Kabupaten Kuburaya sama Pontianak. Jadi ada satu komplek kuburan yang dekat dengan Sungai Kapuas. Itu sudah sangat padat. Warga-warga di Sungai Raya itu dulu kuburannya di situ. Nah, ayah dengan beberapa orang berinisiatif, ayah saya almarhum berinisiatif untuk patungan tahun 2000 2001. Berarti kan 24 tahun yang lalu. Ngajak patungan kawan-kawannya, kumpulkan duit 10.000 dan ayah tuh termasuk yang
gesit lagi, maksudnya bukan gesit, apa yang paling getol gitu, yang paling semangat. Karena tadi ada kerisauan beliau itu, apalah kita nih, ya kan? Masya Allah kucing nih, ikut pengajian. Di sini nak, sini sayang, duduk sini. Jadi beliau ikut mengumpulkan duit, ngajak orang juga untuk bebaskan lahan. Saat itu harga tanahnya kurang lebih 40 sampai 50 juta. Tahun itu ya, bagi kami Pontianak ya mahal sekali lah. Tanah segitu tahun 2000-an. Singkat cerita, long story short, apa? Ya kan pakai bahasa Inggris biar mahal. Ayam goreng paling cuma 1.500, fried chicken 10.000. Makanya jenengan kalau mau mahal harus pakai bahasa Inggris. Pecel ya 5.000. Salad with peanut sauce, itu langsung mahal dia. Pokoknya bahasa Inggrisan aja lah gitu. Jadi long story short, singkat cerita, ayah saya dibebaskanlah tanah itu. Dan tepat beberapa hari setelah tanah itu dibeli dan dibebaskan, lalu diakadkan ikrar wakafnya untuk pemakaman, ada warga dari kampung Sungai Raya ini yang meninggal dunia. Namanya Kak Vivi. Ayah saya datang ke pemakaman, ngomong sama mama saya. Ini yang cerita mama saya langsung. Apa kata ayah saya ngomong sama mama? Mak, kasihan Vivi itu. Sendirian dia di situ. Tapi untung tanah ini sudah kita bebaskan. Kalau enggak, dia dikuburkan di kuburan lama. Ya Allah, sempitnya. Gitulah kira-kira omongannya mama saya sama ayah. Terus nyeletuk, kira-kira siapalah orang nomor 2 ya di kuburan itu? Ayah saya ngomong gitu. 3 bulan kemudian ayah saya lah yang jadi orang nomor 2 di kuburan itu. Dah? Kok pada takut? Ini kisah nyata. Cerita yang kedua, boleh saya cerita lagi? Kayaknya bunda-bunda ini perlu cerita aja sebenarnya, ya kan? Kayak nak dengar cerita tak gitu ya. Duduk. Satu lagi cerita tentang saya ke kantor urusan agama. Kepala KUA-nya waktu itu lagi mau tanda tangan akad ikrar wakaf tanah Munzalan, Masjid Kapal Munzalan maksudnya. Terus Ustadz dia bilang, Ustadz tolong sampaikan Ustadz, ini cerita tentang wakaf Ustadz, dahsyatnya wakaf Ustadz. Wah, saya langsung duduk dengarkan. Gimana Pak? Dia bilang, Ustadz, beberapa hari yang lalu ada seorang bapak ini tidak kaya Ustadz, punya tanah sepeta aja kecil, rumah pribadi beliau. Lalu beliau pakai rumah itu untuk bikin TPA. Tahu TPA ya? Bukan tempat pembuangan akhir ya. Taman Pendidikan Al-Quran, di garis miring tempat pembuangan anak gitu. Ya kan? Karena mamanya nganterin anaknya disuruh hafiz Quran, disuruh baca Quran, mamanya enggak usah baca Quran gitu. Ini di sana di Samudra Atlantik, kedalaman 731 gitu. Yang harus jadi hafiz tuh anaknya aja. Bapak mamanya enggak wajib jadi hafiz gitu ya. Yang harus nambah hafalan tuh anaknya aja. Jadi kalau datang tuh, Ustadz doain ya anak saya biar jadi hafiz Quran. Dah itu aja anaknya. Dia enggak perlu jadi hafiz Quran. Wes tuwek katanya. Tapi kalau duit masih suka gitu, masih doyan. Tapi ini bukan di sini ya, di Samudra Atlantik, kedalaman 731. Kalaupun ada orangnya, ya mungkin lagi ngumpul di sini gitu. Lanjut cerita bapak tadi. Bapak ini bikin TPA, ngumpulin anak-anak sekitar. Karena ramai, akhirnya beliau bilang, ya udahlah kita bikin musola aja. Rumahnya enggak cukup nih, bikinlah musola. Ada duit kumpul, bikin musola. Ada rezeki lagi, dilebarkan. Sampai akhirnya warga di sekitar minta, kata beliau, tanah ini dibikin masjid aja sekalian. Karena jarak dengan masjid lain agak jauh. Beliau berusahalah untuk membebaskan tanah. Dengan izin Allah terbelilah tanah yang lebih luas di situ, di rumah beliau. Awalnya rumah, jadi beliau sekarang di pojoknya, sisanya tuh dibelikan rumah. Dibelikan tanah lalu dibikin rumah Allah. Singkat cerita Bang Aka, singkat cerita,
hari Jumat itu adalah hari sholat perdana, sholat Jumat perdana. Jadi masjid udah jadi, rampung setengah gitu, beliau manggil orang-orang untuk sholat Jumat perdana. Dan Masya Allah, cerita si kepala KUA ini cerita ke saya, beliau bilang, Ustadz tahu enggak, itu Jumat pertama beliau sekaligus yang terakhir. Karena hari Rabunya beliau meninggal dunia dan disolatkan jenazahnya di masjid yang beliau bangun sendiri. Sampai di sini dua cerita tadi, cerita ayah kandung saya dan cerita tentang bapak yang tadi bikin TPA besar jadi musola, lalu jadi masjid, dia juga yang bangun. Berdirilah masjid itu dengan izin Allah. Sholat Jumat perdana, Rabu belum sampai seminggu meninggal beliau, dan beliau jadi jenazah pertama yang disolatkan di masjid yang beliau bangun sendiri. Sudah? Di sini percaya Quran. Kalau Quran itu mungkin benar atau pasti benar? Nggak ada debat ya? Oke, tolong buka Quran. Surat berapa? Surat 17. Ayat 7. Surat 17 ayat 7. Monggo dibuka. Baca artinya boleh? Ada yang mau? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Dah, sampai situ aja dulu. Siapa yang selama ini berpikir kalau kita nolong orang, kita nolong dia? Alhamdulillah Ustadz, komunitas kami sudah membantu para duafa, orang miskin. Alhamdulillah Ustadz, mereka sekarang sudah pada bertumbuh. What? Kau sedang nolong dia atau sedang nolong dirimu? Maka tepuk sebelahnya. Saudaraku, kebaikan apapun yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Nyambung? Jadi kalau kita nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, apa pelajarannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa? Saya ngasih setengah, dapatnya ya setengah. Gusti Allah itu, abang kakak ayah bunda, Allah Rabbul Alamin itu gak perlu kita, gak perlu juga duit kita. Lihatlah di surat Ibrahim itu, intakfuru antum waman fil ardi jami'an, 14 ayat 8 itu. Kita lompat sebentar ya. 14 ayat 8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kafir, 14 ayat 8. Sesudah ayat syukur. Tadi malam kan kita belajar ayat syukur 14 ayat 7. Turun sekarang pagi ini 14 ayat 8. Masih Quran yang sama, cuma kadang-kadang ayatnya baru turun gitu. Sudah 1400 tahun Qurannya baru dibuka sekarang. Coba pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Apa aja isi otak saya ini? Ah, gitulah kira-kira. Boleh kan pegang kepala sendiri kan? Yang nggak boleh kan pegang kepala orang lain. Ojo dikeplai gitu. Mesake ya gitu.
Di titik-titik mawon, nah gitu. Nanti apa titik-titiknya itu nanti tanyalah sama kawan-kawan. Yuk, waqala Musa. Ayo dong, buka mulutnya. Satu huruf itu 10 kebaikan kata Rasulullah. Jangan pelit-pelit daripada geser ke kiri. Buka mulutnya. Saya ngasih, ini kita talaki Quran. Waqala Musa. In takfuru antum. Waman fil ardi jami'an. Lihat kalimatnya, in takfuru. Bukan kalau kamu jadi munafik, enggak. Kalau kamu jadi kamu jadi fasik, enggak. Langsung tembak to the point, kafir gitu loh. Langsung TikTok biasanya sensitif nih. Kalau kamu bukan lagi aku ngambek, aku mau buka jilbab aja, aku mau enggak sholat aja, kafir sekalipun, keluar dari Islam. In takfuru antum waman fil ardi jami'an. Ustaz marah? Enggak, ngetes mic. Ini suaranya bagus enggak gitu. Satu dunia ini lo kafir, satu dunia ini lo enggak sholat, satu dunia ini enggak puasa, buka jilbab semuanya. Enggak ada lagi yang sholat subuh. Waman fil ardi jami'an. Bukan cuma satu Jogja, tapi satu dunia. Ingkar dan tidak beriman pada Allah semuanya. Apa bahasa Jawanya semuanya? Sedoyo. Kalau satu dunia semuanya all in. Memang agak beda beliau ini ya. Saya penasaran yang mana suaminya, Mbak. Saya yakin suami beliau ini pasti bersyukur dan bersabar sekaligus ya. Betul. Sama saya aja begini, apalagi sama suaminya gitu loh maksudnya. Tapi Mbak ini hidupnya bahagia karena suka bercanda ya. Happy, always happy. Masjid UGM ya Kiai? Ya, UGM. All in bahasa ini. Jadi satu dunia semuanya ingkar kepada Allah. Apa kata Allah? Fa innallaha, yuk semuanya. Fa innallaha la ghaniyyun hamid. La di situ lamu takkid, bukan la tidak, tapi la stressing point. Very extremely, dua sifat disebut Allah, Al-Ghani dan Al-Hamid. Ma makna ghaniyun? Ghaniyun salah satu artinya, kalau selama ini kita cuma taunya kaya, kalau disambung dengan dalam kaidah bahasa ghaniyun an. Ma makna ghaniyun an? Enggak perlu. Kalau bahasa Eropanya aku ora butuh. Kapokmu kapan? Gitulah kira-kira. Coba tepuk sebelahnya. Kapokmu kapan? Allah ora butuh. Ora butuh kowe. Kan kalau pakai kowe kan agak terasa gitu. Kalau pakai panjenengan tuh terlalu halus. Sip gak kira-kira? Nyambung? Fa innallaha, coba diulang. La ghaniyyun hamid. Satu, Allah maha kaya, hartamu nggak ada apa-apanya. Mungkin katanya kau yang terkaya di Jogja, terkaya di Indonesia, tapi di hadapan Allah langsung makan kepiting di Pulau Karimunting. Coba diulang. We are nothing, Allah is everything. Catat itu pantunnya biar jadi. Apa tadi? Makan kepiting di Pulau Karimunting. Artinya we are nothing, Allah is everything. Hebat memang. Kau bisa beli kasur 150 juta. Saya pernah pergi ke toko furniture, Mas. Ditawarin kasur, "Bang, beli Bang, ini kasur terbaru, Bang." Berapa harganya? 150 juta. Oh. Qadarullah yang jualan salesnya pakai jilbab, muslimah. Kak, saya bilang, kakak muslim kan? Agak sinis gitu. Muslim lah, gitu bahasanya kan. Agak sinis dia. Nggak, saya mau nanya serius. Ini apa kelebihannya 150 juta? Oh ini bang, bahannya begini. Kak, saya bilang, saya ada niat mau beli, saya bilang. Tapi kakak jawab pertanyaan saya. Kalau kakak bisa jawab pertanyaan saya mau beli kasur ini. Tahu nggak? Saya nanya apa waktu itu? Usil banget. Istri saya sampai cubit saya. Ih. Usil banget pertanyaannya. Karena dia manggil saya abang kan. Berarti dia tidak kenal siapa saya kan? Kan enak tuh alhamdulillah kalau ketemu sama orang yang dia tidak kenal siapa kita.
Oh enak sekali gitu. Saya bilang, kak, saya bilang, kalau beli kasur ini, saya bilang, kira-kira tiap malam bisa mimpi Rasulullah enggak? Saya bilang. Langsung dia kayak, what? Nah gitu lah. Pertanyaan macam apa ini gitu. Ya enggak lah bang. Nah, langsung gitu dia ngomongnya. Ya enggak lah bang. Oh, kalau tadi tiap malam bisa mimpi Rasulullah, saya mau beli, saya bilang. Ini cuma bahannya bang dari luar negeri begini-begini. Oh iya. Makasih kak. 150 juta. Orang kaya yang katanya punya duit bisa beli kasur mahal. Bisa. Tapi tidur nyenyak. Dia bisa beli obat mahal, bayar dokter mahal, bisa? Tapi dia tidak bisa beli yang namanya kesembuhan. Tahu kan cerita orang kaya yang bawa uang sampai berkoper-koper. Dia bilang, tolong dok lakukan yang terbaik buat bapak saya akan bayar berapapun. Saya punya duit dok, saya punya duit. Apa kata dokter? Pak, bapak punya duit, bapak bisa bayar rumah sakit VVIP. Tapi kesembuhan dari Tuhan pak, kesembuhan dari Allah, itu di luar kuasa saya pak. Langsung dilemparkan koper-kopernya. Jadi untuk apa saya ngumpulkan duit selama ini? Ya untuk saya pak, kata dokter. Nah ini tambahan dari saya ya. Ini cerita bid'ah. Jadi biar antum tuh tidak tegang-tegang gitu loh. Saya lihat wajah antum udah banyak sekali. Banyak apa? Kita bisa beli obat mahal, tapi tidak bisa beli kesembuhan. Kita bisa beli apa namanya? Apa misalnya makanan mahal gitu. Saya kemarin punya kawan saya ini lagi usil gitu, nyobain makanan mahal di Jakarta. Salah satu yang dia temui, steak, harganya 4 juta satu porsi. Mantap. Ada lagi yang lebih mahal kata dia. Cuma yang di Jakarta yang dijual, yang dia temuin yang halal itu cuma 4 juta. Dia bilang saya bawa duit 1 miliar Ustaz. Ini cerita sama saya di Masjid Nabawi. Emang kadang-kadang orang kaya tuh kayak tidak ada kerjaan gitu ya. Usil banget. Ngapain sih cari makan? Dia bilang, Ustaz saya bawa duit 1 miliar. Kalau saya makan sama saya 3 kali saya makan steak itu 4 juta, cuma 12 juta Ustaz. 1 miliar masih sisa banyak. Terus saya bilang, pelajaran apa mas yang didapat? Saya bilang, dari hunting makanan-makanan mahal begitu. Ya ternyata kalau untuk perut kita sendiri Ustaz, ini saya justru belajar dari beliau. Kalau untuk perut kita sendiri, segini ini udah cukup, makan di pinggir jalan udah kenyang. Saya bilang, saya pun makan di pinggir jalan juga. Ngapa Ustaz? Ya kalau di tengah jalan tabrak mobil lah. Kalau untuk perut saya Ustaz, udah cukup. Tapi saya mulai berpikir Ustaz, bagaimana mengenyangkan perut orang lain. Oh saya bilang ini macam mulailah hari ini berpikir, bukan aku entok opo, aku entok piro, saya dapat apa, saya dapat berapa, tapi saya bisa ngasih siapa, saya bisa memberi apa. Gak bisa pakai harta, ya bisa pakai tenaga. Dalam sebuah hadis, ini hadisnya sahih tapi gak populer. Engkau membantu saudaramu dalam urusan kebaikan, membantu saudaramu dalam urusan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, Nabi yang gak pernah bohong itu, beliau mengatakan, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di masjid hadza. Masjid hadza itu maksudnya Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Di mana iktikafnya? Di Masjid Nabawi, bukan di Masjid UGM. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Fadilahnya kayak apa tuh? Salat satu kali salat aja sudah sekian kebaikannya. Kata Rasulullah, engkau membantu urusan saudaramu dalam urusan kebaikan, menemani dia, membersamainya, membantunya, mewujudkan apa yang sedang dia hajatkan. Lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Berarti Islam itu agama apa sih sebenarnya? Nah, kalau bahasa orang tengah-tengah, agama sosial.
Nggak bisa sendirian. Kita lahir ditolong orang. Bener nggak? Kita makan lewat wasilah orang. Kalau nggak ada yang nanam padi, masa nanam padi sendiri? Sedosen-dosennya dosen. Coba diulang. Pertanian nggak punya sawah sendiri, tetap beli beras. Bener nggak? Kita perlu orang lain. Sedesainernya desainer, tetap aja beli baju orang lain. Mati kita dimandikan sama orang lain. Ada pernah lihat jenazah mandiin diri sendiri? Sorry bro, aku sudah pro. Aku biasa mandi sendiri. Bisa dia mandi sendiri? Gak bisa. Bisa dia pakai baju sendiri? Lalu kita lahir dibantu orang, makan hidup dibantu orang, sampai mati pun masih dibantu orang. Lalu kenapa jahat sama orang? Iki wekku dipek dewe. Surga tuh luas bos. Ojo dipek dewe. Sip. Mendadak Jawa nih karena pakai batik ya. Biasanya Melayu saya. Wow, kalau ke Sulawesi beda. Ustaz. Nah, gitu. Agak kareba Ustaz. Apa tadi? Makan mie gitu ya. Saya kira makan mie. Tengok kok ikan. Rupanya makan mie itu fi'lul amr, perintah, instruksi. Silakan makan gitu loh. Makan mie gitu kan. Mana mie-nya saya bilang kok. Salah. Namanya enggak paham ya kan, enggak punya ilmu. Jadi, makan mie kok. Ustaz, kok pakai sin semua di sini? Rupanya memang begitu logatnya. Enggak ada zal itu enggak ada. Zai itu enggak ada. Enggak ada zakat itu enggak ada. Adanya sakat pakai sin. Ustaz, kalau ustaz enggak bisa datang ke sini, kita pakai sum saja. Sum itu jahit celana kan? Jahit sum. Yang mana sum? Saya bilang itu Ustaz, yang kalau online Zoom. Ternyata sum. Letih saya terjemahkannya. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ketemu laki-laki bertanjak, di situ ketemu perempuan berkerudung. Cakep. Bayar, enak aja. Udah berapa pantun dah tadi nih? Cakep aja, bayar. Nanti yang enggak ngerti, Ustadz matre gitu. Ustadz enggak. Jangan dianggap bercanda ya, jangan dianggap bercanda. Ya, ulang lagi. Intakfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya. Dalam terjemahan lain, Allah itu ora butuh kowe. Sip enggak? Tafsirnya langsung celep. Basoka tapi jarak dekat. Tembus kepalanya ini langsung jebol ke belakang. Jadi saya mau ngasih tahu buat orang-orang yang sudah biasa berzakat, sudah biasa berinfak. Kan tenang panjenengan, enggak usah simpan-simpan cincin, santai aja. Saya enggak akan ngambil cincinnya. Saya mau ngasih tahu aja, Allah enggak perlu cincinmu, enggak perlu hartamu, enggak perlu sedekahmu. Yang selama ini suka sedekah-sedekah, suka wakaf, suka nolong orang, ketahuilah bahwasanya Allah tak perlu itu. Kita yang perlu Allah. Harta itu nanti yang jadi penyelamat kita, menambah tadi sangu menghadap Allah sebelum datang itu namanya yaumus sa'ah. Apa yang panjenengan pernah ajarkan? Ilmu, tutorial melawan suami misalnya, itu enggak salah itu ya. Hai guys, pagi ini aku mau bikin bubur guys. Gimana caranya bikin bubur supaya bisa halus gitu kan? Ajarin. Ada instruktur berenang. Hai ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan belajar jurus baru dalam berenang. Apa jurusnya? Lumba-lumba dilanda asmara, misalnya gitu ya kan? Nah, iya kan, bentuknya kan love. Ya Allah pakai diterjemahin ya Allah. Cerdas banget orang Jogja ini. Perlu banget ya diterjemahin. Saya tidak pernah sampai memikirkan teknis sampai sedetail itu gitu. Lumba-lumba dilanda asmara gitu aja. Oh bentuknya love katanya ya Allah. Jogja ya Allah. Hari ini hari terakhir kan di Jogja kan? Oh enggak. Cepat balik lah ya Allah, ya Allah. Enggak kuat saya lama-lama nih orang-orang di Jogja nih.
Banyak yang lucu-lucu. Dah, lumba-lumba dilanda asmara. Gimana tadi Mbak? Yang sebelahnya pun, oh gitu ya, kok percaya gitu. Aduh, yang cocok kayaknya antum berdua nih memang ya. Klop memang, CS ya memang ya. Ya Allah, lumba-lumba dilanda asmara. Lanjut lagi kita nih. Jadi apa yang panjenengan berikan berupa harta, berikan berupa ilmu, bahkan mungkin kalimat-kalimat kecil berupa doa, itulah yang menambah saldo power bank kita. Saldo tadi untuk sangu menanti yang namanya yaumus sa'ah. Nggak usah dulu bicara yaumul qiyamah, masih jauh bos. Belum lagi hari hisab, yaumul mizan, belum. Nggak usah ke sana dulu. Kuburan aja dulu, kuburan yang kita cerita. Kalau tadi balik ke Magelang, bawa koper besar, bawa perlengkapan, bawa cabai, bawa garam, padahal di Magelang kan ada garam. Barang-barang yang kita bawa itu, itu ada jual di tempat tujuan. Tapi di alam barzah, di alam kuburan, apa yang kita bawa? Tidak ada jual. Kita hanya bisa ngentosi. Wait. We are waiting. Mana tanah yang kita wakafkan tuh? Dulu kita bilang, Bu, terima kasih ya, matur nuwun sangat, panjenengan sudah mewakafkan tanah ini. Kita pikir kita lah yang di atas, kita lah berjasa. Oh, kalau ndak ada saya. Benar ndak gitu? Salah. Justru pas kita masuk alam barzah kita baru sadar, ya Allah, untung ada yang mau nerima tanah wakaf saya. Antum bisa kebayang, antum mau ngajar ndak ada muridnya. Sama kayak saya sekarang ini, saya udah siap semuanya, live, ini TikTok, ini Facebook, ini Instagram, ini YouTube, ini segala macam, yang dengerin ndak ada. Saya mau ngomong sama siapa? Jenengan udah siapin hitung hartanya mau pada wakaf, ya kan? Tiba-tiba pas mau nyerahkan, ndak ada yang mau terima wakafnya. Jenengan sudah bikin sayembara, saya akan kasih umroh gratis Ustadz. Pas dibagikan, siapa yang mau umroh gratis? Nggak ada. Bu, mau umroh gratis? Nggak, saya sudah haji. Haji, nggak mau noleh. Haji Furoda? Iya. Oh, Haji Furoda baru noleh. Agak lain memang. Haji apa? Haji Furoda. Ya kan? Begitu dibilang haji, nggak mau noleh dia. Pak, nggak mau noleh. Pak Haji Furoda? Iya. Wah. Nggak ada di sini, tenang, jangan tersinggung ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ditulis nama haji di depannya tuh, nggak mau datang undangan. Saya mau nanya aja, boleh saya nanya? Yang namanya Muhammad bin Abdullah itu haji nggak? Umar bin Khattab itu haji nggak? Utsman bin Affan itu haji nggak? Ditulis nggak namanya tuh Haji Muhammad gitu? Haji Abu Bakar As-Siddiq gitu, ada nggak? Haji Utsman bin Affan ada? Hah? Jawab dong. Agak keras gitu jawabnya. Terus sejak kapan ada haji titik-titik itu? Pak, nggak noleh. Pak Haji, nggak noleh. Haji Furoda, iya. 500 juta gimana ndak noleh? Ayo ulang ya kalimatnya. Fa innallaha laghaniyun hamid. Mana hamid? Mahmud. Muhammad itu satu suku kata, artinya terpuji, mulia. Bahasa Jawanya mulio. Kalau pulang nak itu beda ya. Mulio. Nggak nanya aja, nanya. Sengaja. Ngetes, ini masih hidup nggak orang-orang ini gitu loh. Mulio. Loh, mancing. Saya bukan ikan murahan. Nggak bisa. Nanti saya kasih sepeda tuh. Ngomong apa nih? Fa innallaha, ayo, laghaniyun hamid. Allah itu benar-benar maha kaya, tidak membutuhkan, dan maha mulia.
Kalau Allah kaya berarti kita fakir. Kalau Allah mulia berarti kita hina. Yuk, tadi malam tolong jawab pertanyaan saya pakai bahasa Jawa. Siap? Jawab. Pertanyaan saya pakai bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya kotoran mata? Hah? Wah, terjadi perbedaan pendapat ulama ini. Sundanya apa? Ya, Sunda. Tadi saya bilang bahasa Jawa. Betul juga sih, Jawa Barat maksudnya beliau kan. Apa bahasa Jawanya kotoran hidung? Korong. Wah. Korong community gitu ada? Upil muslimah, upil group gitu ada? Nggak ada. Apa bahasa Jawanya kotoran telinga? Rumah makan curak gitu. Ada yang mau datang? Apa yang signature di sini? Oh, curak bakar Pak gitu. Ada yang mau makan? Apa bahasa Jawanya kotoran gigi? Apa? Inilah yang di gigi yang kadang yang tebal 2 meter kadang-kadang tuh. Udal, gudal, restoran gudal gitu. Kami menggunakan gudal terbaik gitu. Jadi soto itu dikasih gudal gitu, mau? Hah? Ada yang mau makan? Biarin aja. Terus apa kotoran namanya yang ada di sini-sini itu? Hah? Nah, ada ada rawon plus daki gitu biar tambah hitam. Jadi nggak pakai keluak lagi udah. Hitamnya itu pakai daki. Bagus nggak? Ustadz ini ngomong apa sih? Saya mau ngasih tahu, kita ini dari setetes mani. Apa? Ada yang dari setetes wedang uwuh di sini? Nyon sewu. Air mani itu keluarnya dari mana? Lobang kemaluan. Masuknya kemana? Lobang kemaluan lagi. Keluar jadi bayi, bentuknya bukan bayi sesar ya, bayi yang normal. Lobang kemaluan. 3 kali keluar masuk lobang kita ini. Nyambung? Nyambung gak? Terus apanya yang mau disombongin? Cuma karena lagi pakai si sesa aja jadi agak mahal. Ada si sesa, ada si Siti. Ada yang button scruff, BS ladies. Wah, saldoku menjerit, jiwa miskinku meronta-ronta gitu lah kira-kira ya. Jadi kalau jalan di Majelis Taklim itu, permisi Mbak, coba dilihat itu. Maksudnya nunjukin jilbabnya apa gitu, bajunya apa, keluaran terbaru. Terus pakai kalung tuh digoyang-goyangin. Saya baru pulang haji loh, Masya Allah. Tuh yang gemes itu malaikat maut. Kapan jadwal ngambil yang ini ya Allah? Bisa nggak disegerakan nih? Tarik agen ya Allah, tarik agen, derek bila perlu pakai mobil derek gitu. Kok lama banget hidupnya ini? Nyambung. Setetes mani. Kemana-mana bawa kotoran. Apa? Yuk ikut saya. Kita ini berawal dari setetes mani. Kemana-mana bawa kotoran. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Kok iso sombong? Pegang dadanya. Astaghfirullahaladzim. Mentang-mentang punya harta, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya ilmu, ya kan? Atau mungkin sombong karena amal soleh. Saking solehnya ikhwan ini, begitu ada ukhti yang WA, Assalamualaikum akhi, afwan mengganggu, antum lagi ngapain? Saking solehnya ikhwan ini, maaf ukhti, aku lagi sujud, gitu jawabnya. Di atas. Lagi ngantar beras juga nggak level. Ini si akhi lagi sujud, bisa balas WA dia. Afwan ukhti, aku lagi sujud. Keren kan? Ruku aja di Instastory kok.
Kenapa ketawa? Emang terasa? Semua diposting. Hai guys, aku lagi di sini guys, lagi majelis taklim ya, doain aku ya. Saya ngelihatnya mual. Apa gitu bayangkannya? Nggak harus semuanya kita posting, nggak harus semuanya kita ceritakan. Emang siapa yang nge-like? Harus ada amalan-amalan rahasia. Jadi jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Coba bilang, jangan sampai tangan kanan memberi. Ini buat yang fotonya 9, yang diposting setengah aja fotonya. Lama milih foto. Saya baru paham kenapa beliau-beliau yang terhormat itu, kalau minta foto harus pakai HP-nya, nggak mau pakai HP orang lain. Ternyata beda filternya. Assalamualaikum. Us. Nah, itu kalau us tuh kalau orang di Jawa Tengah ini kan panggilnya us kan? Us. Nah gitu. Lama. Kalau di daerah lain tat. Nah gitu, tat. Pokoknya suku-suku jamaah aja manggil tuh, ada us, ada tat gitu kan. Ada yang ustad panjang. Oh, itu berarti udah ada darurat, ya kan? Debt collector ada depan pintu. Ya kan? Ustad. Ah, minta foto. Tapi ada yang mengayun-ayun, Ustad, itu gatal. Ya Allah, ketawanya bahagia sekali. Dikira saya stand up comedy kali ini ya. Jangan dianggap bercanda ya, jangan dianggap bercanda. Saya jadi us, nah gitu. Apa? Us, nah gitu. Makasih ya us. Lama saya nggak apa us nih. Oh, Ustad maksudnya. Pertama saya bingung karena tidak ada di Pontianak panggilan orang manggil us itu tidak ada. Nah, hus ada. Ya Allah. Jadi beda intonasi itu beda arti ya. Ustad kayak gitu. Kalau udah panjang tuh berarti masalah tuh, pasti masalah, fix masalah. Kalau dia agak buru-buru tuh, Ustad. Nah, minta foto. Ya kan? Tolong dong Ustad. Pakai HP temannya aja, Mbak. Enggak Ustad. Oh, beda filter. Udah disetting glowing, ininya tirus gitu ya. Putihnya tingkat glowing itu udah disetting semuanya. Jadi dia enggak perlu edit lagi. Jadi saya bilang sama anak-anak cewek, anak-anakku, wajah itu dirawat, bukan diedit. Coba diulang. Dah, udah 1 jam saya ngomong, cukup ya. Sampun ya. Kulo wangsul rumiyin. Oh, enggak ada tanya jawab. Kalau tanya jawab pilihan ganda aja. Enggak pernah SMK tuh tanya jawab tuh enggak pernah. Tapi boleh lah ya. Apa sih yang enggak untuk Jogja ini? Mungkin mudah-mudahan ini hari terakhir ya. Oh, masih besok. Ingat enggak ayat tadi? In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Allah tuh ora butuh. Allah enggak perlu zakat kita. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya kalau kau berwakaf, kau berinfak itu sudah memuliakan orang lain. Tidak sama sekali. Do you understand? Pakai bahasa Inggris biar mahal. Pisang goreng 1.500, banana crispy langsung 10.000. Makanya kalau panjenengan mau anaknya namanya mahal, kasih pakai nama bahasa Inggris. Nah, itulah. Terserah pokoknya. Ya, apa kayak misalnya fly watch, nah, gitu kan? Tahu fly watch? Jam terbang. Gitu. Ya kan? Boy fruit. Atau boy fruit, Mbak? Anak buah. Ya kan? Lu jangan follow mix urusan gua ya gitu. Follow mix. Ikut campur. Jadi sok-sok bahasa Inggris ternyata campuran juga. Dah, itu dulu. Jadi kita pagi hari ini belajar 1 poin. Kalaupun satu dunia ini kafir semuanya, ingkar semua, enggak sholat semua, buka aurat semua, bermaksiat semuanya, Allah tuh ya tetap Gusti Allah, tetap kaya, tetap mulia. Aku ora butuh kowe, aku ora butuh kowe, sing butuh aku. Gitu kira-kira bahasa Eropanya. Bisa dipahami? Oh, bahasa Jawa. Diulangi. Nah, itu kan cuma beliau bisa nyuruh-nyuruh saya kan. Ya, ulang semuanya. Allah tidak perlu kita. Kitalah yang perlu Allah. Kitalah yang perlu Allah.
Jangan sok dibutuhkan. Allah nggak butuh sama sekali dengan kita. Sekarang saya tanya, zakat itu untuk siapa? Mosok tenane saestu leres napa mboten? Wih, saya ngapalin ini 1 minggu loh. Hah? Tuh, ada counter zakat, ada counter infak. Diliatin aja nanti ya, diliatin dan dilewatin. Apa? Iya, ndak usah mampir, ndak usah mampir. Nanti mampirnya di San Mori aja. Sip. Berjuta-juta ikut majelis taklim. Ada counter-counter gitu ya, diliatin dan dilewatin. Barusan ayatnya bilang intakfuru antum wa man fil ardi jami'an. Terus dapat apa pengajian pagi hari ini? Nyambung? Maka permintaan saya nanti lewatin dan liatin aja. Apa? Nggak usah mampir. Mampir di San Mori aja. Sip? Kok sip gitu loh? Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Lama-lama saya ini kedekatan emosional sama antum-antum ini. Tahu kedekatan emosional? Makin dekat makin emosi gitu. Nah. Lucu juga orang Jogja ini ternyata ya. Sip katanya. Betuah raya. Bilang ndak Ustadz, insya Allah kami gitu. Begitu dibilang sip katanya. Polos banget ini. Ya Allah, orang Jogja. Memang Jogja ini selalu city mewah ya, apa? City mewah. Di atasnya Citylink lagi udah di atasnya, city mewah. Buktinya tadi diliatin dan dilewatin aja. Sip. Itu kan city mewah namanya. Aduh. Ya Allah, pantas banyak yang enggak bertahan di dakwah ini. Kelakuan umat nih kok begini-gini banget gitu, ya Allah, ampun. Ya Allah. Kok ketawa, Mas? I'm talking to you. I'm talking to you. Bro, mana buku saya? Ente kan pinjam kemarin. Where is my book? Oh, gitu. Where is my book? You borrow yesterday. Apa kata kawannya? Lo lawongnya sedih ready ya. Lo lawongnya sedih ready. Itu bahasa Inggris tingkat kromo inggil tuh. City mewah itu. Lawongnya sedih ready. Nah itu saya tanya lagi. Di depan itu ada counter zakat, infak, sedekah. Dilewati dan dilihat saja. Sip? Ya Allah Jogja. Kalau bisa yang kayak gini-gini nanti setahun sekali aja ya. Ampun saya ya Allah. City mewah betul, city mewah. Dah, itu dulu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita punya kesadaran baru. Kalau saya berzakat, saya berinfak, saya bersedekah, saya memberi ilmu, saya memberi dengan harta, tenaga dan doa, bahkan wibawa, panjenengan punya nama, punya pulpen, punya tantangan, rektor, dosen dan segala macam, punya wibawa, gunakan wibawa itu untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Gunakan wibawamu untuk membesarkan agama Allah. Gunakan wibawamu untuk mengenalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai itu wibawamu, nama besarmu. Kau business owner, paksa. Ayo ikut saya. Allahumma paksain. Coba diulang. Iya. Nggak ikhlas Ustaz di awalnya, tapi lama-lama pokoknya MPC. Coba diulang. Emboh piye carane. Coba diulang. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba diulang. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Setuju? Nah, ini baru sip. Nah, ini baru sip yang benar. Tadi sipnya itu apa itu? Dah, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau bisa nanyanya pilihan ganda ya. Ini memang city mewah ya. SMK ada sesi tanya jawab ini. Baru ini nih. Bid'ah nih termasuk ini. Ya. Coba catat dulu ya. Hajia.
harta, jabatan, ilmu, amal soleh. 4 yang bikin orang sombong. Hajia, harta, jabatan, ilmu, dan amal soleh. Lagi ngapain akhi? Afwan, aku lagi sujud. Nah gitu. Itu saking tinggi amal solehnya tuh. Terus? Yuk. SMS. Sudah miskin sombong. Banyak. Apa bukti sombongnya? Miskin, gak punya duit, bodoh, gak mau belajar, busuk hati. Ngelihat orang punya kulkas, dia yang panas dingin. Ngelihat orang naik mobil, dia masuk mobil ambulan. Lihat orang naik pangkat, naik juga tensi darahnya. Orang beli tanah, dia masuk dalam SMS. Apa SMS? Jadi jangan dikira orang kaya aja yang sombong. Yang miskin sombong banyak. Mas, sholat mas. Alah, saya sholat emang bisa kaya. Emang di masjid ada duit. Banyak, ambil aja kota amal tuh. Ada pencuri berdua sama anaknya pergi ke masjid, pakai sarung nutup gitu, curi. Begitu sampai rumah, anaknya bilang, "Pak, jangan curi, Pak, jangan curi. Darurat nak." Darurat. Ngambil. Begitu pulang, nangis bapaknya sesenggukan. Nangis. Wah, kata anaknya, "Alhamdulillah bapak aku menyesali perbuatannya. Bertaubat kayaknya bapak aku ini." "Pak, kenapa nangis?" "Kita salah nak." "Wah, alhamdulillah." "Salah apa pak?" "Salah ambil." "Hah? Yang tadi bapak ambil kotak kritik dan saran," katanya. Kotak apa yang diambil? Kirain kotak amal, ternyata kotak kritik dan saran. Tidak ada duitnya. Astagfirullahaladzim. Jadi apa SMS tadi? Banyak. Suruh sholat nggak mau, suruh nolong pakai tenaga yang nggak mau. 5 cara menolong kebaikan. Ada berapa? 5. Catat. Ada 5 cara menolong kebaikan. Tunggu. Oke, kan bayangin tuh, suruh nunggu saya, suruh ngulang. Ini kajian saenake dewe namanya ini. Jangan tenan. Untung aku nih buka. Yes, enggak apa-apa lah. Udah pasrah ya, namanya ke Jogja ini city mewah pokoknya. Dah, 5 cara menolong kebaikan. Ada berapa? 1, dengan harta. 2, dengan tenaga. Apa yang kedua? 3, dengan doa. 4, jadi mitra. Maksudnya terlibat langsung. Kalau zakat itu bukan jadi muzaki, tapi jadi amilnya, involve, ambil bagian. Yang kelima, dengan wibawa. Ada berapa? 5. 1, harta. 2, tenaga. 3, doa. 4, jadi mitra. Yang kelima, wibawa. Suaminya mungkin ada yang pejabat, kepala atau yang punya kepala, bilang sama suami, "Pah, jabatanmu dihisap nanti di hari kiamat. Gunakan pah, jabatan papa untuk mengajak orang berbuat baik." Begitu istri soleha. Jangan cuma minta duit, tak duit. Jangan, ya. Dorong suamimu supaya masuk surga. Doanya tadi, Allahumma paksain. Apa doanya? Mantap kan? Kalau bahasa Sundanya, Allahumma paksakeun. Dah, sip, Bunda. Ada nggak orang miskin yang sombong? Banyak. 1. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ikhwan? Atau orang tuanya? Habis. Oh, doa makan ya. Iya kan, abis ini kan mau ke San Mori. Ada yang mau geser ke kiri. Ya, itu ada ya. Masya Allah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari hari ini membuat kita semakin tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Semoga Allah buang berbagai macam penyakit sombong dalam diri kita. Allah keluarkan semua penyakit-penyakit yang buruk dalam diri kita.
Allah bersihkan hati kita dari ujub, Allah bersihkan dari sum'ah, Allah bersihkan dari riya, Allah bersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Allah jadikan badan kita, tenaga kita, waktu kita, harta kita pakai untuk membesarkan agama Allah dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mendekat kepada Allah. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Matur nuwun sangat, matur nuwun ingkang kathah mohon doanya buat saya, istri saya, anak-anak saya. Semoga kita semuanya sama-sama dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mohon maaf ya ayah bunda, saya bercanda, tapi jangan dianggap bercanda. Materi-materi tadi, ayat-ayatnya tuh serius. Oke? Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullah khair, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.